Selamat datang sahabat Airless Official yang menjadi informasi edukasi untuk kita saat ini. Guru honorer 2024 direkrut jadi ASN. Menpan RB resmi sampaikan ke Presiden. Simak informasinya dari awal sampai akhir supaya tidak gagal paham. Menghadap Presiden, Menteri Pan RB sampaikan rencana rekrutmen CASN tahun 2024. Abdullah Anwar Anas memberikan keterangan pers di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 12 Desember 2023. Satu hal penting yang menjadi prioritas informasi kepada kita dari rencana Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dalam siaran ini adalah bahwasannya seluruh tenaga guru honorer akan diupayakan jadi calon aparatur sipil negara 2024. Mari sahabat-sahabat menyimak informasi yang disampaikan Abdullah Azwar Anas, Menteri Pan RB kepada Bapak Presiden. Beberapa topik aktual dilaporkan kepada Presiden, termasuk proyeksi pemenuhan kebutuhan aparatur sipil negara tahun 2024. Di tahun depan, pemerintah masih berfokus pada penyelesaian permasalahan tenaga non-ASN sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Anas menekankan pemerintah tidak menutup kemungkinan untuk merekrut talenta-talenta baru. Ungkapnya, kami tadi melaporkan perlunya fresh graduate yang lebih besar, tapi belum diputuskan. Masih dikaji dalam minggu ini untuk didalami. Kami meminta didalami beberapa yang diperlukan mulai dari dokter, guru, hingga talenta-talenta digital yang akan direkrut, ujarnya. Lanjutnya, dikatakan arah kebijakan pemenuhan ASN tahun 2024 juga masih diprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan ASN pada pelayanan dasar, yakni guru dan tenaga kesehatan. Proyeksi kebutuhan ASN di tahun 2024 diperuntukkan bagi instansi pusat, instansi daerah, dan lulusan sekolah kedinasan. Pemerataan guru di daerah 3T, terdepan, terluar, tertinggal, menjadi salah satu fokus pengadaan di tahun depan. Pemerintah juga akan memberi afirmasi bagi guru non-ASN yang telah mengabdi di daerah 3T, agar bisa diakomodir menjadi PPPK, tuturnya. Terkait dengan penyelesaian tenaga non-ASN, Menteri Anas telah melaporkan kepada Presiden terkait solusi penataannya, di mana sebenarnya sejak tahun 2005 hingga 2014, pemerintah telah mengangkat tenaga honorer menjadi ASN. Anas mengungkapkan rekrutmen CASN tahun 2024 menyasar 1,6 juta honorer yang masih perlu diakomodir. Proyeksi sisa tenaga non-ASN termasuk ex-tenaga honorer K2 dari rekrutmen yang telah berjalan sampai 2023. Ia berharap dalam waktu dekat ada kebijakan untuk menangani penataan tenaga non-ASN. Beberapa alternatif solusi sudah disampaikan kepada Presiden. Lanjutnya, dikatakan kebijakan rekrutmen pada 2024 diharapkan mengurangi sedapat mungkin jabatan yang akan terdampak oleh transformasi digital. Rekrutmen ASN diharapkan mengutamakan talenta-talenta digital. Arah rekrutmen ASN talenta digital ini untuk berfokus pada menciptakan nilai tambah ekonomi, tuturnya. Mari sahabat-sahabat melihat bagaimana tanggapan Presiden terhadap rencana perekrutan guru honorer jadi ASN di 2024. Simak terus videonya, melihat bagaimana program Pak Presiden. Presiden Joko Widodo menyebut masalah kesejahteraan guru honorer mulai teratasi. Solusi atas masalah itu adalah menjadikan guru honorer sebagai aparatur sipil negara dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Permasalahan guru honorer misalnya terkait kepastian karir dan kesejahteraannya saat ini sudah tahap demi tahap teratasi berkat program seleksi guru ASN P3K, kata Jokowi di sambutan HUT
ke-78 PGRI di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Sabtu 25 November 2023. Pada bagian ini sahabat-sahabat, jadi kita sudah mengetahui bagaimana program Bapak Presiden Jokowi terhadap nasib sahabat-sahabat yang adalah honorer di tanah air tercinta ini. Dia mengungkapkan bahwasanya menjadikan guru honorer sebagai aparatur sipil negara dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Lanjut lagi ungkapnya bahwa guru adalah kunci pembangunan kualitas sumber daya manusia. Negara perlu mencetak guru-guru unggul supaya bonus demografi Indonesia di masa mendatang bisa menjadikan masyarakat yang lebih maju. Pemerintah, kata Jokowi, terus bekerja keras memberikan dukungan untuk kesejahteraan guru, termasuk guru honorer yang menjadi skala prioritas. Dia mengemukakan sudah ada ratusan ribu guru honorer yang naik status menjadi ASN dan PPPK. Untuk selanjutnya bakal lebih banyak lagi guru honorer yang diangkat menjadi ASN dan PPPK. Jokowi menyebut target tahun 2024. Harapan kita nanti dalam 3 tahun akan ada kurang lebih 840 ribu guru yang direkrut sebagai ASN P3K dan 2024 nanti akan mencapai 1 juta guru ASN P3K, kata Pak Presiden Jokowi. Lanjut sahabat-sahabat, Bapak Presiden juga mengungkapkan bahwa pada kesempatan ini ia menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-78 Persatuan Guru Republik Indonesia, sekaligus Hari Guru Nasional. Jokowi juga mengakui menjadi guru bukanlah pekerjaan yang mudah. Riset dari Rand Corporation 2022 mengatakan guru adalah profesi paling bikin stres. Perjuangan guru di perkotaan cenderung lebih ringan ketimbang perjuangan guru di pelosok. Jokowi melihat kondisi sekolah-sekolah di daerah pelosok masih perlu ditingkatkan. Itu adalah tugas Menteri Pendidikan untuk memajukan kualitas pendidikan di daerah pelosok. Mungkin yang di kota-kota lebih enak, tapi untuk guru-guru yang bekerja di daerah 3T, terdepan, terluar, tertinggal, yang infrastrukturnya terbatas, yang fasilitasnya terbatas, yang gurunya juga terbatas, ini saya pastikan lebih berat, kata Pak Jokowi. Jadi, sahabat-sahabat honorer, Bapak Presiden Jokowi bukan hanya sekedar memperhatikan bagaimana nasibnya para honorer, tetapi justru sudah jauh lebih mengetahui kesulitan-kesulitan rekan-rekan honorer, terutama yang berada di daerah-daerah terluar ataupun tertinggal. Jadi, mari kita tetap optimis bahwa program Pak Jokowi akan indah pada waktunya. Lanjut sahabat-sahabat, mari kita melihat bagaimana tanggapan DPR RI terkait guru honorer 2024. Akankah sependapat dengan Pak Presiden atau seperti apa? Komisi 10 DPR RI Andreas Hugo mengatakan jangan gantung nasib guru honorer untuk diangkat sebagai PPPK. Anggota Komisi 10 DPR RI Andreas Hugo Pareira mendorong pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan guru di Indonesia, khususnya guru honorer berdasarkan laporan yang ia terima. Sebagian besar guru honorer hingga kini nasibnya masih menggantung dalam proses pengangkatan sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Para guru honorer tengah menanti nasib mereka untuk pengangkatan PPPK guru, sehingga pemerintah wajib menyelesaikan semua hal ini mulai dari penyerapan, formasi, penempatan guru hingga jaminan kesejahteraan. Ungkapnya lagi, terlebih Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang baru telah mengamanatkan agar pemerintah memberi jaminan bagi para pegawai honorer menyusul akan dihapuskannya status tenaga honorer
di pemerintahan tahun depan. Diketahui saat ini sudah ada 554.000 guru honorer yang lolos seleksi guru ASN PPPK untuk periode 2021 dan 2022. Sedangkan pada tahun 2023 ini, pemerintah akan mengangkat 326.000 guru sehingga totalnya menjadi 840.000. Lalu pada tahun 2024 mendatang, target pemerintah adalah 1 juta guru honorer akan menjadi ASN PPPK. Adanya potensi tersebut, dirinya berharap pemerintah bisa mengangkat sebanyak-banyaknya guru honorer menjadi PPPK. Pada tahun depan targetnya 1 juta guru yang ditargetkan pemerintah harus bisa direalisasikan sesuai harapan. Jadi saya minta penyerapan formasinya di tiap daerah juga bisa maksimal paparnya. Jadi sahabat-sahabat, baik itu Bapak Presiden dan juga para DPR RI mendukung supaya honorer ini ditingkatkan kesejahteraannya dan diangkat menjadi ASN PPPK di 2024. Semoga harapan teman-teman sahabat-sahabat semua akan terkabul menjadi ASN PPPK. Demikian saja informasi dari saya sahabat-sahabat, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Untuk itu semua saya mengucapkan terima kasih dan semoga rekan-rekan honorer impiannya akan tercapai dan jadi ASN PPPK 2023 pun 2024. Terima kasih.